Shalom teman-teman, pertama-tama perkenalkan nama kakak Juni Jola Anaula. Di sini kakak adalah mahasiswa yang akan mendampingi teman-teman untuk belajar katekisasi teman-teman. Hari ini materi kita akan sama-sama belajar tentang apa sih itu pacaran dalam pandangannya kita. Pertama-tama teman-teman, pacaran itu adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan hubungan romantis antara dua orang. Ini bisa mencakup berbagai jenis, dari kasual atau sampai kepada tahap serius. Ternyata juga dalam pacaran ini adanya timbul perasaan cinta, ketertarikan kepada lawan jenis ataupun kepada sesama. Di sini juga ada komunikasi yang akan dibangun ketika adanya hubungan yang kita bangun. Teman-teman, beberapa akan kita sama-sama belajar tentang bagaimana sih tentang tips membangun hubungan yang sehat menurutnya ajaran Kristen. Ternyata teman-teman, pacaran yang sehat itu adalah memang fase pacaran itu adalah fase yang penting dalam kehidupan kita atau banyak orang di luar sana. Dalam konteks agama, khususnya agama Kristen, pacaran seringkali dipandang sebagai persiapan menuju pernikahan. Gereja memiliki peran yang penting dalam memberikan pedoman dan nilai-nilai yang dapat membimbing hubungan pacaran agar menjadi sehat dan bermakna. Teman-teman, ada beberapa prinsip dalam pacaran sehat atau dalam pandangan gereja. Yang pertama tuh, kasih sebagai dasar. Kasih itu adalah fondasi untuk kita membangun hubungan dengan sesama kita. Yang pertama tuh kita harus memiliki saling menghormati satu sama lain. Kita dan pasangan kita bisa menghormati. Dan yang ketiga itu kita harus memiliki komunikasi yang intim atau komunikasi yang terbuka. Kita mampu menceritakan apapun yang kita alami dan apapun yang kita hadapi bersama dengan pasangan kita. Dan yang terakhir itu kita sama-sama harus fokus pada pertumbuhan spiritualitasnya kita. Kita membangun hubungan dengan kita fokus kepada pertumbuhan imannya kita juga. Dan di sini juga teman-teman, ternyata dalam pacaran juga kita harus menjaga kita punya kekudusan atau kita punya kemurnian. Seperti kita harus menghindari kayak seks yang terjadi. Kalau kita ada dalam pacaran yang tidak sehat, maka kita akan hidup dalam fase-fase pacaran yang tidak sehat. Teman-teman, mungkin ada beberapa teks Alkitab mungkin yang akan mengantar kita atau menguatkan kita bahwa ternyata pacaran tuh harus seperti ini menurutnya teks Alkitab. Yang pertama tuh kita bisa sama-sama belajar dari 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-8. Di sini teman-teman mau mengajarkan bahwa ketika kita membangun hubungan, maka yang kita miliki haruslah kasih. Jadi teman-teman, dari teks Alkitab yang kita telah dengar, di sini mau mengajarkan bagaimana kita harus membangun hubungan kasih kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama kita. Jadi kita punya kasih jangan secara horizontal dan vertikal, itu harus merata. Jadi teman-teman, kakak sudah habis menjelaskan. Sekarang kakak mau dengar apa sih yang teman-teman mengerti setelah mendengarkan materi tentang pacaran ini. Membangun hubungan dengan sesama manusia seperti yang Tuhan mau. Ada dong di belakang atau kakak nyong, kakak perempuan nyong, teman-teman yang mau atau yang secara ini kita harus tahu bahwa ternyata ya memang cara menjadi agama tuh lebih ini dan lebih effort, tapi tidak bisa. Terima kasih kakak atas kesempatan yang diberikan. Saya dari materi yang kakak sampaikan, dan itu kita bisa belajar bahwa kalau mengasihi kita punya pacar saja kita bisa, kenapa kita tidak bisa mengasihi kita punya diri sendiri? Yang seharusnya itu kita mengasihi kita punya diri dulu, baru kita mengasihi kita punya pacar. Tapi kebalikannya, kita mengasihi pacar itu sudah kita mengasihi diri sendiri. Maka dari itu kalau kita bisa mengasihi pacar, apalagi diri sendirinya kita, apalagi Tuhan. Seharusnya kita harus bisa lebih mengasihi Tuhan dulu, diri sendiri, baru kita bisa mengasihi kita punya pacar. Itu jadi Teman-teman, mungkin hanya ini saja pelajarannya kita. Kiranya apapun yang kita sudah belajar, ini menjadi bahan evaluasi buat kita dan menjadi bahan refleksi dari kita. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu teman-teman. Selamat mempersiapkan diri dalam memasuki
teman-teman yang akan mendewasakan iman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom.